Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fikri dengan NIM 231866049. Saya merupakan mahasiswa Universitas Andalas dengan Departemen Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan suatu teori, yaitu teori spiral of silence. Teori yang dapat kita sebut dengan teori spiral keheningan. Teori ini mengatakan bahwa orang-orang percaya bahwa pendapat atau argumen mereka mengenai isu-isu publik yang mana menurut eh, pandangan minoritas cenderung akan menahan diri untuk mengemukakan argumen dan pendapatnya dan memilih untuk diam. Sedangkan berbanding terbalik dengan pandangan mayoritas yang cenderung untuk lebih terbuka dan mengemukakan pandangan mereka pada orang lain. Menurut salah satu ahli, Newman, pada tahun 1985, mengatakan bahwa media lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan minoritas. Teori ini ditemukan oleh Newman pada saat ia melakukan penelitian tentang perilaku pemilih di Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pandangan atau argumen yang berbeda dengan mayoritas ternyata cenderung merasa takut dan enggan untuk berbicara secara terbuka. Lalu, apa sih konsep spiral of silence itu? Konsep ini diperkenalkan oleh Elizabeth Newell Newman pada tahun 1984. Ia menyebutkan bahwa pengamatan yang dalam suatu konteks menyebar kepada yang lain dan mendorong orang lain untuk menyuarakan pandangan mereka atau menelannya dengan diam. Sampai kepada suatu pandangan menjadi mendominasi kesadaran publik itu sendiri dan pandangan lain hilang dari kesadaran publik. Dan para pendukungnya menjadi diam karena takut pada keterasingan atau pemisahan dari sekeliling mereka. Mereka cenderung menjaga sikap mereka ketika mereka merasa pada kalangan minoritas. Lalu, apa sih dampak dari spiral of silence itu? Dampaknya dapat dilihat pada kebebasan berbicara dengan terbuka tentang isu-isu tertentu. Jika seseorang merasa opininya tidak akan diterima oleh masyarakat, mereka mungkin tidak akan mengemukakan pandangan mereka. Orang-orang yang pandangannya tidak populer lebih cenderung untuk tidak mengekspresikan pandangan mereka tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi teori spiral of silence ini? Uh, teori teori spiral of silence ini memang menjadi sesuatu yang menakutkan. Ada beberapa cara untuk membantu seorang mengatasi rasa takut ini dan menyatakan pendapat mereka. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa keberagaman pendapat adalah normal dan memiliki nilai. Daripada menghindari konflik, mari kita coba untuk mendorong diskusi yang terbuka dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara orang-orang yang dengan pandangan yang berbeda. Selain itu, kita harus berlatih dalam menyatakan pendapat yang konstruktif dan konkret dengan menggunakan argumen dan bukti yang kuat. Jika seorang dapat mempertahankan pendapatnya dengan baik, itu akan lebih mudah bagi orang lain untuk menerima pandangan mereka. Terakhir, yaitu kita pastikan agar lingkungan di mana kita berada, yang mana kita melakukan yang terakhir, yaitu kita pastikan agar lingkungan di mana kita berada terbuka untuk pendapat yang berbeda. Tidak kolot lebih tepatnya. Bukalah diri untuk berbicara dengan orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kita, dan berlatih dalam ekspresikan pendapat kita secara positif dan terbuka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.